Akamanto akan menampakkan wujudnya perlahan dari bilik paling ujung. Halo, back with me di Profesor Dumai. Kalian pecinta kisah-kisah horor, pastikan kalian mendengar beberapa urban legend yang berasal dari negeri Sakura Jepang ini. Jepang memang terkenal dengan negara yang maju dengan teknologi mumpuni, namun di Jepang juga terkenal dengan kisah-kisah horornya. Nah, beberapa kisah seram dari urban legend Jepang ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. So, nggak perlu berlama-lama, langsung aja ini dia beberapa urban legend seram yang berasal dari Jepang. Check it out. Bermain video game memang menjadi aktivitas menyenangkan di kala senggang di zaman sekarang ini. Namun, jangan sampai kalian ketemu dengan game urban legend yang satu ini. Di Jepang ada sebuah urban legend terkenal di mana sebuah pop-up muncul di tampilan layar sebuah komputer. Tampilannya hanya menampakkan sebuah pintu berwarna merah dan rekaman suara yang berbunyi, "Apakah kamu suka?" Atau di dalam bahasa Jepang, "Anata wa suki desu ka?" Pop-up tersebut akan terus muncul meskipun terus ditutup, hingga akhirnya akan terdengar pertanyaan lengkap, "Apakah kamu suka kamar merah?" Nah, pada akhirnya orang yang melihat pop-up tersebut akan ditemukan tewas, sementara tembok kamarnya dicat merah dengan menggunakan darahnya sendiri. Konon, pop-up ini adalah sebuah game yang akan menghipnotis pemainnya. Tanpa disadari, si gamer akan menyebutkan namanya sendiri hingga nama teman-teman terdekatnya. Keesokan harinya, gamers akan ditemukan meninggal dengan kamar yang berubah menyeramkan karena dindingnya dipenuhi darah. Hal yang sama juga ditemukan di dalam kamar teman-temannya. Kisah ini bahkan begitu menghebohkan Jepang pada tahun 2004, di mana seorang siswi berusia 14 tahun membunuh sadis temannya. Dan tebak, terakhir kali aktivitas korban di komputer adalah bermain game ini. So, jangan sampai pop-up ini muncul di komputer kalian ya, Provers. Oke, next. Pakai masker untuk menutupi wajah dari debu atau virus memang sudah menjadi kebiasaan ya. Tapi hati-hati kalau di Jepang kamu bertemu wanita pakai masker di malam hari. Jangan-jangan itu Kuchisake Onna. Siapa Kuchisake Onna? Dia adalah sebuah urban legend menyeramkan seputar seorang wanita yang terlihat biasa aja saat mengenakan masker bedah. Namun dia bisa muncul di hadapan mereka yang berjalan sendirian saat malam hari. Kemudian wanita itu akan bertanya, "Apakah saya cantik?" Nah, jika kalian menjawab tidak cantik, maka wanita itu akan memotong wajah kalian dengan sebuah gunting. Namun, jika kalian menjawab cantik, maka ia akan membuka maskernya dan bertanya kembali, bahkan seperti ini. Lalu jika menjawab tidak, maka ia akan membunuh kalian. Namun bila berkata cantik, maka ia akan gembira lalu tersenyum menyeringai dan kemudian membebaskan kalian. Namun, ada pula yang mengatakan jika mengatakan cantik, maka si korban akan diikuti sampai depan rumah lalu dibunuh. Jika korbannya adalah wanita, maka mulutnya akan dirobek hingga menyerupai si hantu. Dan bila korbannya anak-anak, maka akan dimakan. Menurut rumor yang beredar, bagi yang bertemu dengan Kuchisake Onna bisa memberikan jawaban lain seperti "kamu rata-rata" atau "kamu biasa aja". Kabarnya jawaban tersebut akan membuatnya kebingungan. Nah, Kuchisake Onna bingung, itulah waktu yang tepat untuk melarikan diri dari wanita dengan wajah seram tersebut. Konon, hantu ini dulunya adalah perempuan cantik yang berselingkuh, sehingga sang suami membelah mulut Kuchisake dan berkata, "Sekarang siapa yang bakal bilang kamu cantik dengan keadaan begini?" Oke, next. Urban legend lain yang cukup terkenal di Jepang adalah hantu teke-teke. Hantu tersebut konon merupakan jelmaan siswi yang menjadi korban perundungan atau bullying. Konon hantu tersebut bernama Kashima Reiko. Ia adalah sosok yang pemalu dan penakut, sehingga ia sering dirundung oleh teman-temannya. Suatu hari saat Riko sedang menunggu kereta, seorang temannya dengan iseng meletakkan jangkrik di atas bahunya. Sontak ia kaget dan lalu jatuh ke rel. Tanpa sempat bisa ditolong, ia akhirnya tertabrak kereta. Gadis itu pun tewas di tempat dengan tubuh terpotong menjadi dua bagian pada bagian pinggang. Arwah Reiko kerap gentayangan dengan tubuh yang tak utuh.
Ia berjalan merangkak menggunakan tangan atau sikunya. Gerakan tersebut berbunyi teke-teke. Itulah sebabnya ia disebut sebagai teke-teke. Seramnya lagi, teke-teke berkeliaran dengan membawa sabit. Ia akan bertanya pada orang-orang di mana kakinya. Orang tersebut harus menjawab di jalur mesin, yang merupakan jalur kereta tempat Reiko meninggal. Jika tidak menjawab seperti itu, teke-teke akan menebas kaki orang tersebut. Konon penampakan teke-teke memang pernah memakan korban. Pada sebuah malam di sebuah gedung tua, ia melihat ada seorang siswa yang pulang sekolah. Tanpa menunggu waktu lama, ia menampakkan diri di depan siswa malang tersebut dan mengayunkan sabitnya. Itu tadi kisah hantu teke-teke dari Jepang. Terlepas benar tidaknya kisah tersebut, sudah seharusnya kita tidak melakukan perundungan kepada siapapun dan dimanapun. Urban legend yang terkenal di Jepang selanjutnya adalah Akamanto, atau yang dikenal juga dengan si jubah merah. Dikatakan demikian karena penampilan si hantu yang satu ini terlihat seperti pria yang menggunakan jubah atau tudung merah. Beberapa versi lainnya mengatakan bahwa Akamanto menggunakan topeng yang menyeramkan. Hantu ini terkenal dengan kesadisannya dan juga sangat kejam kepada manusia yang apes bertemu dengan hantu itu. Akamanto biasanya muncul di toilet sekolah wanita dan selalu berada di bilik nomor 4 atau bilik terakhir. Konon hantu ini sangat mempesona sehingga sampai-sampai anak perempuan akan sulit untuk berpaling darinya. Tetapi di balik pesonanya, ia memiliki jiwa yang mengerikan. Tidak ada catatan atau latar belakang mengenai makhluk yang disebut Akamanto ini. Namun diketahui bahwa legenda ini telah ada setidaknya sejak tahun 1930-an. Konon semasa hidupnya Akamanto dipercaya merupakan sosok pria yang tampan, tetapi dirinya terus-menerus dikuntit oleh para pengagumnya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut stalker, karena terus diikuti dirinya menggunakan jubah merah dan juga topeng, sampai-sampai ketika dirinya meninggal tetap menggunakan pakaian tersebut. Dalam menyebarkan terornya, Akamanto akan mengeluarkan suara misterius kepada gadis pengunjung toilet yang berada di ruangan paling pojok, atau juga gadis yang sendirian di kamar mandi. Lalu dia akan bertanya kepada gadis tersebut, tisu merah atau tisu biru? Sesaat setelah melontarkan pertanyaan, Akamanto akan menampakkan wujudnya perlahan dari bilik paling ujung. Nasib si gadis ditentukan dari jawaban yang diberikan. Namun, Akamanto telah mempersiapkan semuanya. Jadi, setiap jawaban yang dipilih dipastikan akan berujung kematian. Jika menjawab merah, maka Akamanto akan menusuk leher hingga pakaian si korban akan bersimbah darah dan berubah menjadi merah seolah-olah memakai jubah merah. Namun, jika menjawab biru bukan berarti selamat, tetapi Akamanto akan mencekik si gadis hingga mati lemas dan wajahnya berubah menjadi biru. Menurut beberapa cerita, ada jawaban lain seperti menjawab warna lain, maka orang tersebut akan diseret ke dalam dunia lain. Akamanto adalah salah satu hantu Jepang paling mengerikan. Satu-satunya cara untuk selamat adalah lari sebelum bertemu muka dengannya, atau jangan menanggapinya bahkan menjawab pertanyaannya sama sekali. Namun seperti yang dikatakan akan sulit berpaling darinya jika sudah berhadapan dengan Akamanto. Terlebih lagi pilihan yang diberikan adalah sebuah jalan buntu menuju kematian. So, itulah beberapa urban legend Jepang yang terkenal dan cukup menyeramkan. Semoga bulu kuduk kalian tidak berdiri setelah mendengar cerita-cerita tersebut ya. And see you on the next video.